Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 4 ya. Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat. Karena dengan kondisi yang sehat, kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula, kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Stretch Point Series untuk SD atau MI kelas 4 ya, khususnya di muatan pelajaran matematika. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di bab 7 ya, tentang hubungan antar garis, dan kita sudah menyelesaikan untuk latihan soalnya dari latihan 1 sampai dengan latihan 5 untuk bab 7. Jadi yang masih ketinggalan mungkin bisa dilihat di playlist ya, pembahasan ISPS Matematika kelas 4. Dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk latihan ulangan ya, latihan ulangan bab 7 paket 1 ya. Jadi di akhir bab pasti ada 2 buah latihan ulangan ya, paket 1 dan paket 2. Dan seperti biasa kita mulai dari yang bagian A terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita mulai dari yang nomor 1 ya. Gambar yang menunjukkan ruas garis adalah kita ingat ya adik-adik semua, yang dinamakan ruas garis itu berarti dia terbatas ya dari satu titik ke titik yang lain ya. Jadi ini jawabannya yang paling tepat adalah yang C ya. Kemudian yang A ini namanya adalah garis ya. Kalau garis itu dia tidak terbatas ya. Itu ya. Kemudian jadi yang A ini garis atau garis lurus juga boleh ya. Kemudian yang B ini namanya adalah sinar garis ya. B dan D itu sinar garis. Jadi dimulai dari suatu titik dan yang titik lainnya tidak terhingga dalam bentuk panah ini ya. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, ini ruas garis atau segmen garis. Yang nomor 1 C. Kita lanjut ke nomor 2. Gambar berikut adalah, tadi sudah dijelaskan ya. Jadi garis AB atau garis lurus ya, itu ditandai dengan adanya 2 buah panah ya. Ini artinya ke kanan dan ke kiri sampai tak terhingga ya, sampai tergantung berapa. Beda kalau ada titiknya berarti dia terhingga tertentu. Jadi jawaban untuk yang nomor 2 itu adalah yang garis AB. Karena ini ada AB-nya ya. Kalau ruas garis berarti dia itu bagian pinggirnya ada ini ya, titik ya, tidak panah. Kemudian kalau segmen garis itu ya sama, nama lain dari ruas garis itu adalah segmen garis. Kemudian kalau sinar garis itu seperti ini ya, ini ada titik, yang satunya adalah panah. Lanjut ke nomor 3. Hubungan 2 garis berikut adalah, kita lihat di sini ya, ada titik perpotongan ya, berarti berpotongan. Kalau yang berimbit salah berarti ya. Jajar juga salah ya, garis jajar itu seperti ini ya adik-adik, ini ya garis jajar. Ini garis jajar yang hitam sama hitam atau putih sama putih, ini jajar. Kemudian ini berpotongan karena ada titik perpotongan. Kemudian ini ada tanda ini ya, ini artinya adalah tegak lurus ya, besarnya 90 derajat. Maka jawaban yang paling tepat untuk yang nomor 3 adalah berpotongan tegak lurus yang A. Lanjut ke nomor 4. Hubungan garis-garis yang terdapat pada gambar adalah hubungan, ini kita lihat di sini garisnya ya, sejajar ya. Garis jajar itu adalah apabila diperpanjang dia tidak akan pernah bertemu, itu namanya garis sejajar ya. Ini sebenarnya horizontal tapi ditanyakan hubungan, ada kata hubungannya. Ini garisnya, semua garisnya horizontal, tapi hubungan antar garisnya ini namanya adalah sejajar. Kalau berimbit jelas salah ya, berpotongan apalagi ya, ini tidak ada yang berpotongan. Oke, jawaban nomor 4 adalah yang A. Kita lanjut ke nomor 5. Gambar yang memiliki garis jajar dan berpotongan. Lah ini ya, ini sejajar semua ya. Ini garis-garis putihnya adalah sejajar semua. Kemudian untuk yang B ini berpotongan ya.
ada satu titik pertemuan, ini namanya berpotongan ya. Kemudian yang C ini juga berpotongan ya adik-adik. Kemudian yang paling tepat adalah yang D, jadi memiliki garis jajar dan berpotongan. Kalau ini kelihatannya jajar tapi dia mengalami perpotongan di sini. Jadi ini yang sejajar di sini ya, sejajar ya. Trail itu pasti sejajar ya, kecuali kalau ada belokan lah itu terjadi perpotongan. Lah ini perpotongannya di sini. Kemudian yang sejajar adalah ini sama ini sejajar ya. Ini sama ini juga sejajar, yang memang ini sama ini ya sejajar. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D untuk nomor 5. Kita lanjut ke nomor 6. Besar sudut X adalah, nah kita sudah mempelajari tentang hubungan antar garis, di mana jika ada dua garis yang berpotongan, kita sudah belajar tentang sudut ya. Nah, ini sudut X, ditanyakan besar sudut X, di mana di sini adalah 90 derajat lah. Antara X sama 90 derajat ini adalah saling bertolak belakang ya, di mana besar sudut yang bertolak belakang itu nilainya adalah sama. Jadi kalau ini 90 derajat, ini juga 90 derajat, maka besar sudut X adalah 90 derajat. Itu namanya sudut saling bertolak belakang. Jadi nomor 6 jawabannya yang C. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 7. Perhatikan gambar berikut ya. Ini ada 3 buah garis ya, X, Y, dan Z. Pasangan berikut yang tidak tepat adalah, oke kita lihat yang A. Garis X sejajar dengan garis Y. Ingat, garis jajar adalah apabila kedua garis tersebut diperpanjang, itu tidak akan bisa bertemu. Yang A, X dan Y, kita lihat di sini X sama Y. Nah ini sejajar jelas ya, walaupun kita perpanjang sampai manapun dia tidak akan bertemu X dan Y. Kemudian yang B, garis X sejajar dengan garis Z. X dengan garis Z. Ya, ini juga sejajar ya. Ya, betul. Kemudian yang C, garis Y sejajar dengan Z. Y dengan Z ini juga sejajar ya. Kemudian yang D, ketiga garis tidak sejajar satu sama lain. Nah, padahal ketiga garis tersebut adalah sejajar semuanya. Maka untuk nomor 7 jawaban yang paling tepat adalah D, karena ditanyakan yang tidak tepat. Lah ini tidak tepat, maka jawaban untuk nomor 7 adalah yang D. Oke, kita lanjutkan ke halaman berikutnya ya, halaman 138. Nomor 1. Hubungan garis P dan Q pada gambar berikut adalah A, sejajar ya, jelas bukan ya. Kalau sejajar itu biasanya ada 2 garis ya, kemudian dipisahkan jarak dan tidak pernah bertemu. Nah ini 2 garisnya malah bertemu jadi 1 ya. Nah, bahkan terlihat menjadi 1 buah garis. Yang B, berimpit lah, betul ya, ini namanya adalah berimpit karena jadi 1 dia. 2 garis menyatu jadi sebuah garis itu dinamakan berimpit. Berpotongan jelas tidak ya, tidak memiliki titik potong. Nah ini malah jadi 1. Nah akhirnya berpotongan semua ini kedua garisnya ya, jadi 1 bahkan. Ini namanya adalah berimpit. Garis P berimpit dengan garis Q. Jawabannya yang B. Oke, kita lanjut ke nomor 9 ya. Perhatikan gambar berikut untuk menjawab soal nomor 9 dan 10. Nah ini seperti yang sudah kita pelajari ya di latihan 5 ya, di penjelasan yang terakhir tentang sudut pada dua buah garis jajar yang terdapat 1 garis berpotongan ya. Jadi di sini kemarin sudah kita pelajari tentang yang namanya sudut sehadap ya, sudut bertolak belakang, sudut dalam berseberangan, serta sudut luar berseberangan. Oke. Pertanyaan untuk nomor 9. Pasangan sudut sehadap. Kita lihat ya di sini sudut sehadapnya, ini sudut K itu sehadap dengan sudut P ya, sudut P dan K ini sehadap. Maka besar sudutnya sama tentunya ya. Kemudian yang sehadap lagi ya, sudut L. Sudut L itu sehadap dengan sudut Q ya. Kemudian sudut M ini sehadap dengan sudut S. Sudut N sehadap dengan sudut R. Nah, maka kita lihat di sini
pasangan sudut yang sehadap. K dengan L, salah. Yang betul K sehadap dengan P. Ya. L dan Q, L sehadap dengan Q, betul ya. Maka jawabannya yang B. Nomor 9 jawabannya yang B. Coba kita lihat yang C, M dan P. M dan P. Nah, M dan P ini namanya bukan sudut sehadap tapi sudut dalam berseberangan ya. Seharusnya M sehadap dengan S. Kemudian yang terakhir yang D, sudut P dan sudut R. Sudut P dan sudut R ini bukan ya, jelas bukan. P itu sehadap dengan sudut K ya. Oke, berarti betul sekali jawabannya ya, nomor 9 adalah yang B ya. Oke, selanjutnya soal terakhir untuk yang bagian A ya. Nomor 10. Jika sudut P sama dengan 62 derajat, maka besar sudut L adalah, kita lihat, sudut P 62 derajat. Nah, sudut L sama dengan, nah caranya gimana? Untuk mencari besar sudut L, kita bisa mencari besar sudut R. Karena sudut R dan sudut L ini saling sudut luar berseberangan ya. Oke. Sudut R dan sudut L ini sudut luar berseberangan lah. Kalau sudut luar berseberangan itu besarnya sama. Jadi caranya kita cari dulu ya adik-adik, bisa dilihat di sini ya. Besarnya sudut L ya. Oke, berarti sudut L itu sama dengan sudut R besarnya ya, karena dia sudut dalam berseberangan. Sedangkan untuk mencari besar sudut R, nah untuk mencari besarnya sudut R itu sama dengan lah, kalau sudut lurus itu besarnya adalah 180 derajat. Nah, di sini sudut P udah diketahui 62, maka untuk mencari sudut R sama dengan 180 dikurangi dengan 62 ya. Hasilnya berapa? 180 dikurangi 62, hasilnya adalah 118. Maka sudut R itu besarnya adalah 118 ya. Kalau sudut R 118, nah sedangkan sudut R besarnya adalah sama dengan sudut L, maka sudut L juga 118 ya. Itu penjelasannya adik-adik. Jadi coret-coretnya karena tidak cukup ya, intinya besarnya sudut L adalah 118 derajat atau yang C jawabannya. Ya adik-adik, mungkin sampai di sini dulu untuk penjelasan latihan ulangan bab 7 paket 1 yang bagian A ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan, silahkan pertanyaan ataupun saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama ya. Dan yang masih ketinggalan pembahasan video kami sebelumnya bisa disimak ya di playlist pembahasan ESPS Matematika kelas 4. Dan untuk video berikutnya tetap nantikan terus di channel YouTube Rivanista. Jangan lupa untuk selalu berdoa agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap kegiatan yang kita lakukan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.